guys, di video kali ini aku akan bahas sesuatu yang menurut aku penting banget. Jadi sebenarnya aku udah sempet bahas di videoku sebelumnya saat aku ngundang temanku Dr. Sandi. Aku ngomongin suatu topik yaitu tentang insecurity atau minder. Tapi ternyata masih banyak yang tanya ke aku, dan ini adalah salah satu pertanyaan yang mungkin sering banget mengganjal di hati teman-teman gitu ya. Dan ya, mereka sebenarnya pengen banget dapetin beasiswa, mereka sebenarnya punya kemampuan, mereka sebenarnya berkualitas, tapi mereka punya satu hal, kendala dalam diri mereka, yaitu satu, minder atau insecure. Dan aku ngerasa ini perlu banget aku tegasin, karena memang ini tuh penting ya. Jadi kadang orang kalau udah dari awal minder, langsung mundur, langsung nggak jadi pengen nyari beasiswa, padahal nggak, jangan seperti itu. Jadi ada beberapa poin yang pengen aku bahas seputar minder atau insecure atau nggak pede, whatever it is, name it. Tapi yang jelas aku mau bahas poin ini, dan menurut aku ini penting banget sih buat kalian. Mungkin saat ini kalian belum bisa relate, mungkin saat ini kalian ngerasa pede dan nggak punya masalah dengan minder dan lain-lain, tapi bisa jadi di suatu hari nanti saat kalian jatuh atau saat kalian ada di suatu titik, kalian akan ngerasain minder. Contohnya apa? Misalnya kalian ngambil IELTS, ternyata ekspektasinya kalian bisa dapat nilai 7,5, ternyata cuma 7, ternyata cuma 6. Ambil IELTS lagi, ternyata nilainya nggak lebih baik, lagi-lagi nggak lebih baik, dan itulah kalian bisa jadi langsung ngerasa minder, karena itulah yang dulu sempat aku alamin. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip karena banyak poin penting yang bakal aku bahas, dan mudah-mudahan bermanfaat. Welcome back to my channel Drafters. Nah, seperti yang tadi udah aku jelasin sebelumnya bahwa aku akan bahas satu topik itu, yaitu tentang minder. Jadi, yang pertama, poin yang mau aku tegasin lagi yaitu bahwa minder itu normal. Kalau kalian belum nonton videoku sama Dr. Sandi, silahkan nonton, bisa klik di sini. Nah, jadi waktu itu aku sama Dr. Sandi juga sempat bahas bahwa minder itu normal. Aku sempat ngasih contoh bahwa seorang Maudy Ayunda yang kita tahu bahwa dia S1-nya juga di Oxford, tapi dia sempat minder saat dia apply ke Stanford dan juga apply ke universitas lain yang memang itu world top universities, like world class universities seperti itu. Nah, jadi setingkat Maudy Ayunda aja itu ngerasain minder. Aku lupa, aku belum bahas ini, bahwa kita itu jangan berpikiran malah ya Maudy Ayunda yang pinter aja minder, apalagi aku yang gak ada apa-apanya dibanding Maudy. No, kalian jangan berpikiran seperti itu. Tapi yang mau aku maksudkan adalah orang pinter maupun orang yang berkualitas, mereka juga ngerasain minder. Itu artinya bahwa minder itu normal, bisa dirasain oleh siapapun, bahkan mereka yang pinter, yang luar biasa seperti itu. Jadi kalaupun kita ngerasain minder, itu wajar, itu normal, karena itu perasaan yang dialami oleh siapapun. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa dia mah lebih perfect dari aku, dia lebih bagus dari aku, better than me, terus ya udah wajar aja kalau aku minder, aku mungkin lebih baik nggak cari beasiswa. Jangan seperti itu, karena sekali lagi itu wajar. Itu poin yang pertama. Dan poin kedua yang mau aku tekanin adalah bahwa ketika kalian minder atau kalian ngerasa nggak pede, bukan berarti nggak layak. Silakan digarisbawahi lagi bahwa nggak pede bukan berarti nggak layak. Banyak banget orang di sana yang nggak pede awalnya tapi ternyata bisa ngedapetin beasiswa. Mereka ngerasa minder banget nih, insecure, tapi ternyata di mata pewawancara mereka itu so valuable. Mereka itu benar-benar berarti, mereka worth, seperti itu. Jadi kalian jangan pernah ngerasa minder terus mundur, jangan, karena bisa jadi menurut kalian tuh nggak pantas, tapi menurut orang lain kalian itu pantas, seperti itu. Nah, kalau misal kalian punya mimpi, tapi kalian ngerasain minder, yang harus dilakukan adalah bukan mengubah mimpi itu, bukan kalian ganti aja mimpinya, yang harus kalian ubah adalah mindernya itu. Jadi, karena masalahnya adalah dengan rasa mindernya, yang harus kalian selesaikan adalah mindernya itu sendiri, bukan mimpinya. Kalau mimpinya sih udah alright, it's okay, it's good. Yang ada masalah itu mindernya. Jangan sampai malah kalian mengubah mimpi itu, seperti itu. Nah, poin selanjutnya yang ketiga tentang minder yang perlu kalian ketahui bahwa minder itu sifatnya fluktuatif. Jadi maksudnya, kadang nih kalian akan ada pada titik dimana kalian ngerasain minder banget, kalian ngerasain insecure banget, pesimistik banget. Tapi nanti, di lain hari, di lain kesempatan, kalian justru akan ngerasain optimistis. Kayak, wah semangatnya membara nih. Misalnya, saat kalian habis nonton videoku misalnya, atau misal kalian habis baca artikel, baca jurnal,
denger motivasi dari siapa, terus kalian kayak up banget dan kalian kayak optimistis gitu, pasti aku bisa, pasti aku akan dapetin beasiswa, seperti itu. Jadi kadang naik, ntar kadang turun, ntar kadang stabil, seperti itu. Nah, itu artinya bahwa ketika kalian sedang berada di titik tertinggi, yang artinya kalian minder banget, kalian gak usah khawatir, karena suatu hari nanti minder itu juga akan berangsur-angsur pulih, seperti itu. Jadi kalian harus udah tahu gimana cara mengelolanya. Aku dulu tuh tipe orang yang gak minder-minder amat sih, jadi memang di awal aku sempat ngerasain minder, tapi kayak yang aku bilang tadi kan fluktuatif kan, terus kayak aku ngerasa baikan nih, oh kayaknya aku bisa sih, kayaknya insya Allah aku bakal dapat beasiswa ke luar negeri, aku semakin optimistis. Tapi ketika aku waktu itu ngerjain TOEFL, kayak yang kalian tahu, aku dulu salah jalan, pengen kuliah di luar negeri, bukannya ngambil IELTS, malah aku ngambil TOEFL ITP, yang mana sekarang udah nggak bisa buat beasiswa LPDP kalau mau keluar negeri, kalau yang reguler. Dan terus aku ngambil yang pertama, kedua, ketiga, skornya ternyata fluktuatif aja, nggak nyampe standar 550, jadi cuma di 540 something. Dan waktu itu aku minder, kayak ini beneran aku mau kuliah di luar negeri, sementara TOEFL-ku aja 3 kali belum berhasil, seperti itu. Dan saat itu aku bener-bener ngerasa down banget gitu, apalagi saat support system di sebelahku kayak orang tua, ya udah coba aja di dalam negeri, kayak gitu, kayak ya udahlah ya, agak nurunin semangatku, seperti itu. Nah, itu dia tadi, saat aku ngerasa down banget, saat aku ngerasa minderku tinggi banget. Dan setelah itu, setelah aku langsung IELTS ternyata sekali berhasil, langsung nih mindernya langsung jerk kayak gitu. Jadi yang tadi aku udah minder banget pesimistis, jadi langsung naik lagi, aku langsung optimistis, seperti itu. Nah, itu dia fluktuatif. Jadi ya jangan khawatir kalau misal kalian sekarang lagi nggak minder, jangan kaget kalau ternyata suatu hari kalian minder. Kalau sekarang kalian minder banget, jangan kaget juga dan jangan cemas juga, karena nanti suatu saat kalian bisa menangani minder kalian itu. Nah, itu dia yang ketiga. Yang keempat yang mau aku tekanin tentang minder ini adalah bahwa minder itu perlu. Jadi kalau kalian ngerasain minder, nggak apa-apa, itu perlu, itu dibutuhkan, khususnya ketika kalian sedang melakukan persiapan untuk mendaftar beasiswa. Kenapa itu perlu? Karena dari minder ini, kalian akan jadi siap dengan lebih matang lagi. Persiapan kalian akan lebih baik lagi. Karena kan kalian selalu ngerasa insecure, kalian ngerasa, aku belum pantas, aku belum layak, aku harus belajar lagi, belajar lagi. Nah, biasanya orang-orang yang minder ini, persiapannya justru lebih matang. Idealnya sih gitu. Jadi ya itu balik lagi, kalau kalian ngerasa minder, bukannya kalian udah langsung mundur, tapi kalian harus bekerja lebih semangat lagi untuk menyiapkan diri kalian, untuk memantaskan diri kalian, seperti itu. Nah, jadi ini banyak kasus yang juga nih, orang-orang yang mendaftar beasiswa dan mereka tuh benar-benar ngerasa pede, mereka ngerasa berkompeten, mereka ngerasa pasti ngedapetin beasiswa ini, ternyata mereka terlena dengan semua itu. Mereka ngerasa, oh kecapeanku udah banyak, aku udah punya prestasi di tingkat nasional, internasional, jadi aku nggak harus persiapan dengan sekeras itu. Nah, hal-hal inilah yang kadang ngebuat mereka terlena, yang kadang ngebuat mereka justru terjerumus dan malah mereka nggak ngedapetin beasiswa, seperti itu. Jadi kalau kalian juga ngerasain nggak punya ngerasa nggak punya achievement, nggak punya pencapaian, nggak punya prestasi, jangan khawatir, jangan malah terus minder, terus kalian udah do nothing new. Yang harus kalian lakukan adalah mengelola perasaan minder ini, biar kalian terus mempersiapkan diri kalian dengan lebih baik lagi. Dan minder itu, selain ngebuat kita berusaha lebih maksimal, kita juga jadi lebih tawakal. Jadi bahwa kita akan menyadari ternyata memang semuanya nanti ada di tangan Allah. Mau kita usaha sebaik apapun, ya udah kita harus pasrah kayak gitu. Jadi nanti endingnya tuh minder akan ngebuat kita, ya udahlah ya pasrah, kita mah memang cuma hamba yang lemah, yang nggak bisa ngapa-ngapain tanpa pertolongannya. Nah, dengan itu pula kita akan jadi berdoa mungkin lebih khusyuk lagi, lebih sungguh-sungguh memperbaiki diri, seperti itu. Intinya, ketika kalian minder, silakan ubah mindset kalian. Gimana caranya biar minder kalian itu jadi berfaedah? Keren banget ya, minder itu bisa berfaedah juga loh, yaitu dengan cara kalian mengolah perasaan kalian. Kalian tetap maju, tapi usaha kalian juga terus ditambah. Sampai nanti di suatu saat ketika kalian ngerasa kalian sudah matang persiapannya, minder kalian perlahan akan turun dan lama-lama hilang. Nah, itu tadi 4 poin tentang minder. Selanjutnya aku akan bahas gimana sih cara mengelola minder ini biar jadi berfaedah, kayak yang tadi aku sebutin sebelumnya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalian memaksimalkan usaha. Jadi ini saling berhubungan ya. Ketika kalian minder, terus kalian memaksimalkan usaha kalian, dan kalian ngerasa semakin siap, maka
minder kalian bisa semakin turun. Jadi tadi kalau kalian aduh kayaknya aku nggak pantas deh, nggak pantas, ya udah silakan pantaskan diri. Kalau kalian ngerasa aduh bahasa Inggrisku nggak bagus deh, ya udah bagusin bahasa Inggrisnya. Ntar ketika kalian udah konsisten melakukan usaha-usaha kalian, terus kalian ada dalam titik dimana kalian tuh ngerasa kayak ada progres, maka mindernya juga bisa akan berangsur-angsur hilang. Selanjutnya yang kedua, yang dulu juga aku lakuin, aku nontonin video-video motivasi. Video motivasi ini nggak cuma yang tentang beasiswa, bisa juga kayak misal yang tentang talk gitu loh, tentang orang-orang yang misalnya mereka itu difabel atau mereka itu punya keterbatasan tertentu tapi mereka sukses. Itu juga semakin ngeyakinin aku bahwa oh iya sih, semua orang tuh punya kesempatan selagi kita mau berusaha seperti itu. Jadi bisa nih nontonin video, disesuaikan dengan konteks kalian, disesuaikan dengan favorite kalian. Bisa juga nontonin video aku yang ada motivasi-motivasinya seperti itu. Nah, poin yang ketiga yang dulu aku juga lakuin, aku itu koleksi quotes yang tentang self development, yang tentang kepercayaan diri, dan quotes itu aku screenshotin gitu, kadang aku simpenin di HP, terus aku jadiin wallpaper HP, wallpaper laptop. Jadi saat aku pas lagi ngedownnya, misalnya nih selama sebulan aku ngedown terus kayak minder, terus ntar aku langsung kayak hadapkan dengan quotes-quotes itu yang buat aku semakin yakin. Buat aku itu ngefek banget sih. Kadang tuh banyak kata-kata bijak yang aku tuh kayak oh iya ya, bener juga ya, aku kok nggak kepikiran sih kayak gitu, dan itu bisa mengubah hari-hariku, like make my day. Jadi bisa kalian terapkan juga. Yang keempat yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa meditasi atau berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Nah, yang perlu diperhatikan adalah mungkin ketika kalian selesai berdoa, terus kalian kayak, kok aku masih kayak minder aja sih, mindernya nggak hilang. Nah, nggak apa-apa, itu wajar. Karena kadang paling tidak, ketika kalian selesai berdoa, bukan lantas mindernya itu langsung hilang, tapi minimal kalian itu jadi tenang, perasaannya jadi tenang, kayak jadi lebih pasrah aja, lebih ya udahlah ya, nanti semuanya bakal ada yang ngatur yang di atas seperti itu. Nah, itulah ketenangan-ketenangan itu yang ngebuat mental kalian lebih adem lagi, ngebuat mental kalian ngerasain lebih baik lagi, lebih kuat lagi, dan nanti perlahan minder kalian bisa lebih baik seperti itu. Jadi jangan lupa berdoa. Kalau misal saat itu juga nggak langsung hilang, jangan khawatir karena memang harus berproses. Hal kelima yang bisa kalian lakukan ketika kalian minder adalah kalian memvalidasi perasaan kalian, salah satunya dengan cara ngomong atau curhat ke orang lain. Jadi kalau kalian ngerasa minder, jangan cuma dipendem diri sendiri, karena nanti kalian nggak akan nemuin solusi, dan kalian semakin ngerasa kayak bebannya tuh berat banget karena cuma kalian yang ngerasain seperti itu. Tapi kalian perlu nih ngomong mungkin sama temen, sama orang yang terdekat, sama keluarga mungkin. Intinya orang-orang yang bisa menjadi pendengar yang baik. Jangan sampai kalian salah cerita ke orang yang judgmental dan ngebuat kalian justru semakin ngerasa nggak layak. Jangan sampai kalian lagi curhat, aduh aku minder nih mau daftar beasiswa, terus malah temen, ya udah nggak usah daftar beasiswa, mendingan kerja aja atau lain sebagainya seperti itu. Jadi pokoknya carilah orang yang kira-kira bisa jadi pendengar yang baik. Kalian bisa juga nih misalnya chat ke siapa, ke orang yang the one that you look up to, seperti itu juga bisa. Aku pribadi juga ngerasain, biasanya kalau aku lagi minder atau aku lagi punya masalah apa gitu dengan mentalku, dengan psikisku, maka ketika aku habis curhat ke orang, aku ngerasa lebih baik. Meskipun memang orang itu nggak ngasih solusi, bahkan sekalipun orang tersebut ngasih solusi, kadang solusinya nggak perlu aku terapkan, tapi aku ngerasa udah lebih baik. Karena intinya adalah kita harus mengekspresikan, intinya adalah ketika aku udah mengungkapkan, aku ngerasa lebih plong, aku ngerasa ada yang mendengar, ada yang berempati, itu udah jauh lebih baik seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misal kalian curhat ke seseorang, terus seseorang itu nggak bisa ngasih solusi, karena kadang yang kita butuhkan itu bukan solusi, hanya pendengar yang baik. Yang terakhir yang bisa kalian lakukan adalah baca atau blog walking. Blog walking ini bermanfaat banget, nggak cuma menambah pengetahuan kalian tentang beasiswa, tapi juga membuat kalian itu merasa bahwa kalian itu survive-nya nggak sendirian, bahwa orang-orang yang mungkin terlihatnya biasa aja tapi pengen dapat beasiswa itu banyak. Jadi banyak juga yang mungkin prestasinya biasa aja, yang mungkin IPK-nya biasa aja, tapi ternyata akhirnya bisa berhasil ngedapetin beasiswa dengan segala perjuangannya, yang itu bisa kalian pelajari seperti itu. Jadi silakan baca nih blog-blog yang relate banget ke kondisi kalian. Kita juga bisa belajar dari cara mereka tackles all problems that they face, juga
limitnya, batasan-batasan yang mereka punya, tapi ternyata mereka bisa melampauinya semua seperti itu. Jadi silakan blog blogging, cari inspirasi, cari motivasi. Pokoknya ingat bahwa motivasi itu kan internal dan eksternal, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi sekali lagi, kalau kalian masih ngerasa minder, kalian pesimistis, kalian ngerasa nggak pantas, jangan pernah mundur. Tapi yang harus kalian kelola adalah mindernya ini. Gimana biar minder kalian jadi berfaedah, kayak gitu. Jadi cukup segini dulu video kali ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Kalian juga bisa kasih saran buat video selanjutnya, kalian boleh request. Dan sekali lagi terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga perjuangan kalian untuk mendapatkan beasiswa bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Bye!